pemirsa, jumpa lagi di Jelajah Kuliner. Beragam informasi kuliner akan kami hadirkan untuk Anda selama 1 jam ke depan. Pemirsa, kali ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Di tempat ini seringkali diadakan pameran-pameran dan juga kegiatan event lainnya. Nah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat menyelenggarakan Festival Ramadan dengan menggandeng 100 UMKM. Dalam Festival Ramadan tersebut ada pameran kria, kerajinan tangan, dan juga beragam UMKM tentang kuliner. Ada banyak kegiatan yang bisa Anda lakukan menunggu waktu berbuka puasa. Nah, salah satunya bisa mengunjungi Festival Ramadan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kegiatan ini digagas Pemprov DKI Jakarta. Di sini, Anda akan menemukan 100 pelaku UMKM binaan Pemprov DKI. Mereka menawarkan ragam produk kerajinan tangan hingga kuliner. Tentu saja, Festival Ramadan ini disambut antusias warga Jakarta. Terlebih, Festival Ramadan semacam ini absen 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Udah belanja takjil sih tadi, tape ketan, sama makanan khas Jakarta. Terus banyak sih ya UKM-nya, ada makanan banyak, ada baju, ada mukena, ada tas, ada handmade buat di dapur juga banyak. Festival Ramadan diharapkan menjadi wadah bagi para pelaku UMKM untuk menawarkan produk mereka kepada masyarakat. Festival ini amat sangat bagus banget buat aku pribadi. Ajang memperkenalkan diri produk, ajang belajar, aku jadi bertambah wawasan karena aku juga pemula untuk menangani 100% bazar gitu. Jadi aku banyak belajar dan banyak berpengalaman sih Kak, ajang mempromosikan produk aku juga. Selain bisa berbelanja, Festival Ramadan yang mengusung tema Rayakan Kebersamaan ini juga akan menyajikan pertunjukan musik. Namun pertunjukan musik yang berkolaborasi dengan Ramadan Jazz Festival baru akan digelar pada 16 April mendatang. Tujuan dari acara ini adalah kami dari Pemprov DKI ingin mengajak para masyarakat umum untuk merayakan bulan Ramadan bersama-sama di Taman Lapangan Banteng. Ya, jadi banyak sekali penampilan-penampilan. Nanti di tanggal 16 kami juga berkolaborasi dengan Ramadan Jazz Festival untuk menghadirkan Teddy Aditya dan juga Sivia Aziza. Nah, di Festival Ramadan ini juga membuka gerai vaksinasi COVID-19 dosis 1 hingga booster. Bagi Anda yang ingin ngabuburit di Festival Ramadan, akan terus buka hingga 24 April mendatang, mulai pukul 12 hingga 19.00 waktu Indonesia Barat. Raisa Oktaviani, Seto Pratomo, JPM TV, Jakarta. Ada banyak lokasi yang bisa Anda jelajahi di kota Jakarta. Salah satunya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat sambil berjalan kaki. Sambil belajar sejarah, Anda bisa mencicipi ragam kuliner legendaris yang berada di kawasan elit era kolonial Belanda tersebut. Kota Jakarta menyuguhkan ragam wisata yang bisa dipilih menyesuaikan dengan kegemaran serta kantong Anda. Namun, jika mencari suasana berbeda saat berwisata, Anda patut mencoba konsep wisata berikut. Yang dimana dari pelebaran kota Jakarta dan Batavia dan Welcome Rider. Sejak pagi, sekumpulan turis guide atau pramu wisata berkumpul di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.
Mereka hendak berwisata sambil berjalan kaki. Lokasi pertama, kantor pos Cikini, berdiri pada 1920. Kantor pos ini menjadi yang pertama menerapkan pelayanan 24 jam. Sampai saat ini, bangunan tua bergaya Art Deco masih dipertahankan. Destinasi berikutnya, Bakul Coffee. Kedai kopi legendaris yang hadir sejak 1878 didirikan keluarga Liao Teksun. Sebelum tenar, dulunya usaha bermula dari warung yang menjual lauk pauk bersama kopi di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat. Usaha kian berkembang berkat menu kopi hingga muncul kedai Bakul Kopi di Jalan Cikini pada 1970. Tak hanya menjelaskan asal-usul, para peserta pun bisa mencicipi kopi legendaris Bakul Kopi. Sebenarnya peserta yang diadakan walking tour ini untuk para anggota yang menjadi peserta di acara Musyawarah Nasional ke-7 HPI, Himpunan Pariwisata Indonesia. Yang dimana mereka para turis guide juga, kan biasanya kalau ke Jakarta hanya ke Monas, hanya ke Sunda Kelapa, Kota Tua, dan kita mau bikin atau memberitahukan mereka ada tempat yang lain loh yang bisa dijadikan tempat wisata di sini. Kuliner legendaris berikutnya ialah roti Tan Ek Chuan, hadir sejak 1921 yang menjadi favorit orang Belanda. Dahulunya terdapat toko beserta pabrik, namun sejak 2015, Pemprov DKI melarang adanya pabrik di tengah kota. Pabrik pun pindah ke Tangerang Selatan. Kini yang tersisa hanya bekas bangunan toko roti dan para pedagang gerobak sepeda roti Tan Ek Chuan. Destinasi terakhir ialah Canang Ice Cream. Es krim langganan Bung Karno, hadir sejak 1951. Canang Ice Cream bisa didapatkan di Hotel Cikini. Dahulu, kedai menduduki lahan hotel ini. Kalau Cikini ini sebenarnya dulunya menjadi bagian dari New Gondang Dia, daerah pelebaran atau perluasan dari kota Batavia. Yang dari Batavia dia meluas ke Walter Freden, dan dari Walter Freden itu meluas ke jadi New Gondang Dia. Yang dimana New Gondang Dia itu dulunya adalah tempat pemukiman elit pertama di kawasan Batavia. Di sini menjadi tempat kulineran itu kalau bisa dibilang semenjak tahun 1950-an. Gitu, karena tapi mulai banyak lagi itu sekitar tahun setelah Indonesia merdeka, semenjelang tahun 2000-an mulai banyak lagi ada di sini. Tentu, konsep wisata seperti ini mampu memberikan sensasi berbeda bagi para peserta. Tak hanya perut yang berisi, namun juga menambah pengetahuan sejarah. Sangat berkesan sekali sih, menarik yang bisa saya adopsi untuk nanti di daerah saya gitu, mencari tempat-tempat lokasi yang seperti ini yang bisa dijadikan kawasan walking tour khususnya untuk kuliner. Yang kopi, Bakul Kopi gitu ya, karena di situ tidak hanya kita minum kopi, tapi tadi digambarkan juga di situ ada proses awal gitu ya, mereka punya kedai kopi, kemudian ada sejarah ceritanya. Ya, kenapa? Karena kami dapat pembelajaran di beberapa tempat atau spot yang kami singgahi. Salah satu yang sangat menarik adalah adanya warung kopi yang ternyata udah puluhan tahun. Kalau saya di Jakarta ini walau tidak sering, tapi sejak 97 udah pernah masuk. Plus untuk kesan kulinernya saya rasa ini yang pertama bahwa ternyata ada wisata kuliner yang dikemas baik di Cikini. Di Cikini ini. Nah, bagi Anda yang bingung menghabiskan waktu luang, tak ada salahnya mencoba berwisata sejarah sambil mencicipi kuliner legendaris dengan berjalan kaki. Yuli Horisman, Seto Pratomo, JPM TV.
Warga Tegal Alur, Jakarta Barat melestarikan minuman khas Betawi bernama bir peletok. Nah, meskipun ada embel-embel bir pada minuman ini, namun tenang saja pemirsa, minuman ini berbahan dasar rempah-rempah dan tidak mengandung alkohol. Budaya Betawi tidak hanya tercermin dari keseniannya semata, namun juga tersimpan pada kekhasan kulinernya. Salah satu minuman yang menjadi ikon budaya Betawi ialah bir peletok. Meski bernama bir peletok, namun minuman berbahan dasar rempah ini tidak mengandung alkohol. Salah satu pengusaha bir peletok di wilayah Tegal Alur, Jakarta Barat, Adi Suwandi, mengaku prihatin dengan kelestarian bir peletok. Menurut Adi, minuman yang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda ini mulai dilupakan masyarakat. Padahal, bir peletok merupakan satu dari 8 ikon budaya Betawi, selain ondel-ondel, kembang kelapa, ornamen gigi balang, baju sadariah, kebaya kerancang, batik Betawi, dan kerak telur. Bir peletok juga sering disajikan dalam acara adat Betawi seperti pernikahan. Guna menjaga kelestarian bir peletok, pada awal 2019, Adi memutuskan untuk memproduksi bir peletok dan memasarkannya ke masyarakat. Saya pikirkan sekarang ini udah banyak yang tidak tahu tentang bir peletok gitu, atau hampir punah lah gitu. Jarang yang menjajakan bir peletok. Kita bangkitkan lagi dengan membuat bir peletok ini supaya masyarakat tahu bahwa minuman khas Betawi, bir peletok itu adalah minuman yang dihasilkan dari rempah-rempah asli dari tanah kita, bukan istilahnya minuman keras atau gimana. Bir peletok diramu dari campuran rempah seperti batang serai, jahe merah, daun jeruk, dan juga gula pasir. Sedangkan warna merah berasal dari kulit secang. Dengan berbahan rempah-rempah, bir peletok berkhasiat meningkatkan imun, mencegah masuk angin, asam urat, dan menghangatkan badan. Selain dapat disajikan hangat, bir peletok ternyata juga nikmat disajikan dingin. Manfaatnya banyak ya Pak ya, terutama buat imun tubuh kita. Dia menjaga stamina kita biar tambah sehat, jadi anget. Nah, kalau saya minumnya biasa pagi dan sore atau malam. Kadang-kadang kalau iseng juga nih saya nih, siang-siang begini saya minum pakai campur es batu Pak. Wih, itu lebih seger banget bir peletok buatan sini. Adi menjual bir peletok dengan harga Rp10.000 per botol ukuran 200 ml. Untuk mematenkan produknya, Adi memberi merek Bang Cemong pada bir peletoknya. Tak hanya berjualan di rumah, Adi juga memasarkan produknya menggunakan sosial media dan sejumlah platform e-commerce. Sebastian Dimas, JPM TV, Jakarta. Pemirsa, jamu kerap dianggap sebagian kalangan minuman khusus orang tua. Namun untuk menawarkan dan melestarikan kepada generasi muda, jamu ditawarkan dengan kemasan yang lebih modern dan disajikan di kafe kekinian. Jika biasanya mayoritas kafe di Indonesia menyajikan berbagai olahan minuman kopi dan ragam minuman kekinian lainnya, berbeda dengan salah satu kafe di kawasan M Block Space, Jakarta Selatan yang menawarkan olahan rempah-rempah atau jamu. Di kafe ini menjual berbagai jenis jamu yang berkhasiat untuk tubuh. Dengan mengusung dekorasi ala retro, sajian jamu di sini dikemas lebih modern agar dapat diterima dan dinikmati oleh semua kalangan, terutama generasi muda. Sang pemilik sengaja mendirikan kafe untuk melestarikan jamu di tengah mulai tergerusnya kebiasaan meminum jamu. Anak-anak muda di Indonesia itu pendidikan tentang jamu dan manfaat jamu itu belum mendapatkan informasi yang banyak, sehingga kita perlu mensosialisasikan dengan membuat kafe jamu bahwa jamu ini mempunyai manfaat tidak hanya sekedar minuman saja, tetapi dia adalah minuman yang memiliki khasiat dari rempah-rempah bumi Indonesia. Di sini tersaji 11 varian jamu, diantaranya beras kencur, kunyit asem, kunyit jahe,
bertemu kunci, serai telang, wedang jahe, dan rosella. Jamu kunyit asem, udang jahe, dan beras kencur paling banyak dipesan oleh para pengunjung. Selain itu, para pengunjung bisa menikmati perpaduan jamu dengan soda yang dikemas dalam botol kaleng. Meski dipadukan dengan soda, khasiat dari jamu tidak akan berkurang, bahkan menambah sensasi kesegaran. Menyegarkan, tetapi memiliki tadi manfaat dari rempah-rempahnya, karena isinya adalah rempah-rempah jamu tadi kita tambahkan air soda. Jadi supaya lebih modern untuk anak-anak muda zaman sekarang, ya tidak hanya minuman berkarbonisasi dari luar, tapi kita di Indonesia ya jamu kita coba untuk karbonisasi. Jamu-jamu yang diproduksi oleh kafe ini juga telah menembus pasar mancanegara. Sementara untuk harga, sajian jamu dibanderol mulai Rp28.000 hingga Rp45.000. Jika Anda ingin datang ke kafe jamu ini, buka setiap hari pukul 10 pagi hingga pukul 22.00. Jangan lupa bawa serta teman Anda sembari kongko. Devri Novaldi, Arisandi, JPM TV, Jakarta. Pemirsa, bagi Anda penggemar kopi bisa mencoba kopi mangrove dari Kabupaten Pamekasan. Nah, kopi mangrove ini berkhasiat menjaga kesehatan, diantaranya menjaga imunitas tubuh, antioksidan, dan menambah vitalitas pria. Pohon mangrove atau pohon bakau yang berada di wilayah pesisir biasanya berfungsi sebagai pelindung kawasan pesisir pantai dari angin dan ombak laut. Tak hanya itu, hutan mangrove bisa dijadikan ekowisata. Namun siapa sangka di tangan Slaman, warga desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Madura, buah mangrove dimanfaatkan sebagai salah satu varian kopi yang kaya khasiat. Sebelumnya, Slaman melakukan beberapa uji coba kepada teman-temannya. Hasilnya, kopi mangrove dapat meningkatkan stamina dan vitalitas pria, bahkan sampai disebut kopi malam Jumat. Sehingga saat ini kopi mangrove dikembangkan menjadi berbagai varian. Penjualannya pun tembus ke Jepang. Pembuatan kopi mangrove khas Pamekasan ini terbilang mudah. Biji mangrove yang sudah dipetik diiris tipis kemudian direndam selama 3 hari untuk menghilangkan nektar dan mengurangi rasa sepat. Kemudian dilakukan penjemuran selama 3 hari hingga kering. Biji mangrove yang sudah kering digiling hingga halus. Terakhir proses sangrai hingga bubuk bunga mangrove berubah warna menjadi hitam. Pertama 5 orang itu saya coba ya minum kopi itu. Nah setelah dia merasakan semalam, kemudian esoknya bilang ke saya, ada yang bilang ininya pegel-pegel hilang. Terus ada satu lagi yang bilangnya itu jujur sama saya itu semalam tidak tidur katanya. Untuk menghasilkan cita rasa unik, kopi mangrove dicampur bubuk cengkeh dan jahe lalu dikemas dan siap dikonsumsi. Dan ternyata enak seperti biasa. Rasa mangrove-nya itu memang terasa di kopi ini gitu. Harga kopi mangrove dijual beragam tergantung ukuran. Termurah ukuran 250 gram seharga Rp30.000 hingga berat 1 kg dijual Rp150.000. Selain memproduksi kopi mangrove, Slaman juga membuat teh mangrove, sirup, dan madu bunga mangrove hingga pewarna alami untuk batik. Hanif Tazil, JTV.
Dari Pamekasan saya ajak Anda bergeser ke Kota Pasuruan, Jawa Timur. Anda bisa mencoba membeli kopi bubuk khas dari kota santri namanya Kopi Kaspandi, pemirsa. Kopi ini diproduksi sejak zaman Belanda dan sekarang menjadi salah satu kopi legendaris. Di sebuah home industry inilah kopi legendaris Kaspandi diproduksi sejak tahun 1940 hingga saat ini. Kopi bubuk industri rumahan ini berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Bangilan, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Dengan alat masih tradisional, mulai dari proses produksi hingga proses packing masih manual. Saat ini, kopi Kaspandi dikelola oleh generasi kedua. Penjualan kopi khas kota Pasuruan ini sempat menurun karena pemberlakuan PPKM akibat pandemi COVID-19. Namun setelah COVID-19 mereda, pesanan kopi kembali ramai. Bahkan dalam sehari bisa memproduksi 50 kg bubuk kopi. Sebagai industri rumahan, usaha kopi mengalami banyak hambatan, terutama jika harus bersaing dengan produk pabrikan. Cara pengolahannya ya, sangrenya itu mungkin saya lain, masih tradisional sekali. Jadi aroma mungkin orang percaya dengan produk saya itu aromanya katanya orang-orang bau coklat, tapi nggak ada coklatnya, pure kopi aja. Itu mungkin yang dicari orang. Meski harus bersaing dengan kopi bubuk pabrikan, kopi Kaspandi masih tetap mempertahankan logo dan desainnya. Kualitas kopi juga tetap terjaga. Kopi legendaris ini dikenal luas di berbagai daerah di Indonesia hingga ke berbagai negara di Asia dan Eropa. Abdul Majid, JTV, Pasuruan, Jawa Timur. Masih seputar kopi pemirsa, seorang pria bernama Ricky Yakob asal desa Sindanghela, Brebes, Jawa Tengah merintis usaha kopi bubuk Robusta yang berasal dari Gunung Lio. Kita lihat bersama yuk pemirsa kopi Robusta dari Gunung Lio berikut ini. Rumahnya yang sederhana di desa Sindanghela, Brebes, Jawa Tengah, Ricky Yakob dibantu beberapa rekannya mengolah kopi bubuk Robusta Gunung Lio yang dipesan oleh para pembeli. Dalam menjalankan usahanya, Ricky sengaja melibatkan para pemuda di desa. Hal ini untuk mendidik para pemuda desa Sindanghela menjadi wirausahawan. Selain itu, agar para pemuda desa tidak seluruhnya merantau ke kota mencari pekerjaan. Buat kopi bubuk, kopi karuhun, sehingga anak-anak muda bisa bekerja ya dengan di kampung gitu, tidak berhijrah ke luar kota. Kopi karuhun membuat warga di sekitar sini sangat bermanfaat. Yang tadinya kopi harganya murah karena langsung dijual ke pasar ya, kalau dulu itu kan dijual ke pasar. Kalau sekarang dibuat bubuk, jadi harganya lumayan, alhamdulillah meningkat. Yang tadinya 3.000 sekarang bisa jadi 4.000 atau 5.000. Ya, setahu saya dan orang tua yang cerita itu sebelum merdeka warga Sindanghela sudah tanam kopi. Jadi hasil produk rumahan sekarang yang jual kopi instan ini. Kini sudah berdiri 3 kelompok usaha rumahan yang dijalankan para pemuda ini, diantaranya kelompok Kopi Karuhan, Lasun, dan Cerita. Tantan Dani, JPM TV, Brebes, Jawa Tengah.
Dapur virtual hadir sebagai inovasi baru di dunia bisnis kuliner. Dapur virtual ini bisa menjadi jalan keluar bagi pelaku UMKM kuliner untuk tetap bertahan hidup di pandemi yang berkepanjangan ini. Mewabahnya virus corona di Indonesia berdampak ke hampir semua sektor usaha, salah satunya pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM kuliner. Selama pandemi virus corona, pelaku UMKM kuliner mengaku omset yang didapat menurun drastis dan kesulitan untuk menjual produk kulinernya. Hal ini disebabkan banyaknya aturan yang ditetapkan pemerintah selama pandemi COVID-19 untuk pelaku UMKM kuliner, seperti pembatasan jam operasi setiap rumah makan atau warung tenda pinggir jalan, pembatasan jumlah pengunjung, serta pembatasan waktu untuk makan di tempat. Situasi ini membuat seorang anak muda, Rio Bella Marcel, menciptakan sebuah inovasi baru di bidang bisnis kuliner, yaitu membuat konsep dapur virtual pertama di Indonesia. Dapur virtual adalah satu dapur yang dapat menyajikan sejumlah produk kuliner dari berbagai merek. Membuat konsep dapur virtual ini agar memudahkan para konsumen untuk membeli produk kuliner dari berbagai merek hanya dari satu dapur saja. Nasi goreng pinggir jalan, mie ayam pinggir jalan, ayam geprek pinggir jalan, itu sangat terdampak sekali dengan PPKM. Artinya mereka yang terbatas mobilitasnya sehingga mereka juga belum teredukasi masalah dari sistem secara online. Nah, jadi latar belakang saya untuk mendirikan dapur ini juga menarik mereka ke dalam dapur saya ini, dalam dapur virtual, untuk mereka bisa kita pandu juga secara online-nya. Sehingga PPKM ataupun ada pembatasan mobilitas itu tidak menjadi halangan bagi mereka. Sesuai konsepnya, dapur virtual yang diberi nama Panic Food ini memudahkan konsumen memesan produk-produk dari berbagai merek melalui marketplace dan ojek online. Konsumen dapat memesan produk makanan dan minuman di Panic Food mulai pukul 11 siang sampai 21 waktu Indonesia Barat. Di dapur ini sudah ada 6 merek dari berbagai produk makanan dan minuman yang diproduksi UMKM kuliner. 6 produk tersebut adalah nasi goreng, ayam penyet, bakso, mie goreng, makanan asal Korea, serta minuman kopi dan non-kopi. Dapur virtual yang memiliki cita-cita membantu UMKM kuliner di tengah pandemi mulai dirasakan oleh pelaku UMKM yang tergabung dalam Panic Food. Mereka mulai mengalami peningkatan penjualan dan omset perharinya. Sejak PPKM memang agak sangat menurun karena di situasi pandemi ini, tapi alhamdulillah semenjak di dapur virtual kitchen ini agak lumayan meningkat. Peningkatannya kira-kira berapa persen? Peningkatannya alhamdulillah sampai 60 atau sampai 70% sekarang. Hadirnya dapur virtual memang menjadi sebuah inovasi di bidang bisnis kuliner. Dengan adanya Panic Food, diharapkan produk-produk kuliner asal Indonesia dapat bersaing dengan produk-produk kuliner dari mancanegara. Di era digitalisasi kita ingin mengenalkan bahwa produk-produk lokal anak bangsa juga bisa bersaing untuk masalah branding ya, masalah branding atau taste. Karena yang saya lihat juga teman-teman UMKM yang tanda kutip ya pinggir jalan itu juga nggak bisa diremehkan mengenai rasa ataupun brand dia. Nah disitulah dapur virtual dari kita sendiri untuk mendorong harapan kita dia bisa bersaing dengan produk-produk yang dari luar seperti itu. Konsep dapur virtual ini dinilai menjadi salah satu jalan keluar bagi pelaku UMKM kuliner agar tetap hidup di tengah pandemi yang tak kunjung usai. Devri Novaldi, JPM TV. Pemirsa, Desa Cikolet ini menjadi salah satu sentra penghasil emping terbesar di Provinsi Banten. Namun, produksi emping ini menghadapi tantangan karena emping dapat menyebabkan asam urat. Agar dapat nyaman dikonsumsi, perajin kelompok UMKM di sana mengolah juga kulit melinjo menjadi obat kolesterol. Emping, jenis makanan ringan dari bahan melinjo ini cukup mudah dijumpai di Indonesia. Biasanya disajikan sebagai camilan atau pelengkap makanan utama. Produksi emping dari bahan melinjo di Desa Cikolelet, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang menjadi yang terbesar di Provinsi Banten. Meski begitu, bukan hal mudah bagi pelaku usaha kecil mengembangkan usaha empingnya.
Kandungan purin 50 hingga 150 mg per 100 gram sajian menyebabkan emping bisa meningkatkan kandungan asam urat dalam darah. Sehingga konsumsinya harus dilakukan dengan bijak. Namun dengan kreativitasnya, produsen emping akan mengembangkan produk olahan kulit melinjo sebagai solusi atasi asam urat. Kulitnya diapain itu? Dioseng-oseng. Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan makanan enak dan memberikan obatnya juga ya. Jadi itu yang akan kita kembangkan ke depan, bukan hanya empingnya tapi juga obat asam uratnya itu, kulit dari melinjo. Ini yang akan menjadi unggulan dari Desa Wisata Cikolelet, Pak Mang Ojat. Tadi saya sudah ketemu sama Ibu Lampung. Kita akan pantau kemajuan daripada produksinya, termasuk juga turunannya yaitu dari kulit melinjo ini yang bisa untuk mengobati asam urat yang diderita oleh banyak masyarakat perkotaan. Tidak hanya emping, penduduk desa ini juga membudidayakan jamur untuk diolah menjadi aneka produk seperti abon, keripik, martabak, bakso, hingga risoles. Untuk itu, Desa Cikolelet masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 di Dubai Expo, yang akan menampilkan lebih dari 300 produk UMKM sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia agar tembus mancanegara. Tim Menikmati empal gentong saat berkunjung ke Cirebon mungkin sudah menjadi hal biasa. Nah, bagaimana jika Anda mencoba soto talun Cirebon? Soto talun ini merupakan perpaduan dari empal gentong dan juga docang yang merupakan makanan khas dari Cirebon. Rumah makan yang terletak di Jalan Insinyur Soekarno, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menyuguhkan konsep dan masakan khas Cirebon. Gapura dengan ornamen khas Cirebon menyambut para tamu yang datang. Namanya Warung Mimi Sepuh. Tempat ini beratapkan welit, yakni kebudayaan salah satu desa di Cirebon, yaitu Desa Trusmi. Pemandangan sawah hingga Gunung Ciremai menjadikan makan di pedesaan. Soto Talun Cirebon merupakan menu andalan dalam inovasi kuliner Cirebon, yakni perpaduan antara empal gentong dan docang yang menjadi satu dalam satu tempat. Kuah kuning yang biasa ada pada empal gentong dipadukan dengan toge, daging, dan suiran ayam. Cara membuatnya pun cukup sederhana, yakni dengan menyiapkan potongan ayam suwir, daging, toge, tomat, dan bawang. Semuanya dicampur menjadi satu dipadukan kuah kuning empal gentong. Semangkuk soto Talun Cirebon seharga Rp12.000. Saya tadi pesen soto talun. Apa sih soto talun? Ini kayak ada daging, ada toge sama ayam. Rasanya beda pokoknya dari yang lain. Soto-soto yang lain beda? Beda, jadi kayak campuran empal sama docang. Terdapat juga menu prasmanan khas Cirebon lainnya seperti sambal edan warudur yang terdiri dari olahan toge pedas. Menikmati soto talun. Soto talun itu teman-teman kitchen menggabungkan antara cita rasa dari empal gentong dengan docang, jadilah soto talun. Dan kecebonan ini kita buktikan juga dari seni bangunan interior eksterior. Seperti teman-teman tadi masuk di Gapura, kita tidak bisa mengatakan mirip persis, tapi inspirasi kami adalah dari bangunan-bangunan keraton, Masjid Panjunan, Masjid Sang Cipta Rasa dan sebagainya.
Terus kita bisa lihat dari atap juga kita menggunakan welit. Jadi itu adalah budaya di salah satu desa di Cirebon itu. Kuliner khas Cirebon ada di sini. Pengunjung dapat menikmati suasana asri sekaligus berbagai ornamen khas Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Udin Pepe melaporkan. Kalau tadi ada soto talun khas Cirebon, kali ini saya akan menghadirkan soto Banjar khas Kalimantan Selatan yang tentunya kaya dengan rempah-rempah. Namun Anda tak perlu jauh pergi ke Kalimantan Selatan karena soto Banjar ini hadir di kawasan Kaujon, Kota Serang, Banten. Soto Banjar Mama yang berada di Kaujon, Kecamatan Serang, Banten cukup digemari oleh warga di daerah ini. Meski rasa soto asal Kalimantan Selatan ini cukup berbeda dengan soto asal Tanah Jawara, namun tampaknya lidah warga dapat menyesuaikannya. Dalam sehari 70 porsi lebih soto Banjar laku terjual. Aroma khas dan kuah soto yang bening menjadi daya tarik tersendiri, lantaran kebanyakan soto di Banten berkuah keruh atau santan. Unggulannya soto Banjar khas Kalimantan yang penuh dengan rempah-rempah. Terus beda lah dengan soto-soto yang biasa gitu. Untuk pembeli Bu, bagaimana Bu di sini Bu? Alhamdulillah ya ada aja ya. Soalnya kan banyak yang belum tahu soto Banjar. Ada yang nanya punya pakai santan apa enggak gitu. Ada yang gitu. Kita bilang enggak pakai santan. Soto Banjar ini memang beda dari soto daerah lain karena disajikan dengan telur ayam, soun, perkedel, daging ayam, jeruk nipis, dan disantap bersama ketupat. Bumbu rempah-rempahnya yang beragam menambah cita rasa kuliner asal Kalimantan Selatan ini. Sih enak ya, kalau menurut saya mah enak. Terus kalau aroma nih, kalau dibandingkan dengan soto Betawi atau soto yang banyak di Banten itu beda. Karena soto Banjar ini kan ada kayu manisnya. Jadi ketika baru dihidangkan itu ada asup-asup kayu manis seperti itu. Sajian masakan di soto Banjar Mama beragam. Menu lain yang masih khas makanan Kalimantan juga tersedia di tempat ini. Satu porsi soto Banjar dijual Rp20.000 hingga Rp23.000 sudah sepaket dengan minumannya teh manis. Bagaimana? Anda tertarik mencoba soto Banjar yang kaya rempah-rempah ini? Suhendi, JPM TV, Kota Serang, Banten. Masih seputar tentang soto nih pemirsa, bagi Anda penggemar soto harus mencicipi soto yang satu ini. Soto ini bernama soto lorjuk atau campur lorjuk khas Pamekasan. Nah, soto lorjuk ini bukan berisi daging sapi ataupun ayam, melainkan kerang lorjuk. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Soto lorjo atau campur lorjo ini bisa Anda nikmati, salah satunya di warung milik Suhrida yang terletak di Jalan Pasar Mungging, Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Penyajian campur lorjo tidak jauh beda dengan soto pada umumnya, yakni diberi irisan lontong, mihun, kecambah goreng dan rebus, rempeyek, serta ditaburi bawang goreng. Sesuai dengan namanya, daging diganti dengan buburan kerang lorjo yang kemudian disiram dengan kuah campur yang gurih serta petis yang juga terbuat dari kerang lorjo. Irwin, salah seorang penikmat campur lorjo, mengatakan sudah berulang kali menikmati campur lorjo di lokasi tersebut. Menurutnya, rasa dari campur lorjo ini sangat khas dan pas di lidah. Kenapa milih di sini? Karena rasanya kan menurut aku beda. Dari segi asinnya juga, gurihnya juga jadi pas di mulut. Suhridah, pemilik warung campur lorjo, sudah 10 tahun berjualan campur. Pada hari biasa, Suhridah bisa menjual sekitar 70 porsi dan pada hari libur bisa menjual sekitar 150 porsi. Sementara untuk harga per porsi cukup bervariasi, mulai dari Rp8.000 sampai Rp12.000. Satu porsinya itu murah meriah. Satu porsinya itu yang biasa 8.000, yang super 10.000, dan yang super jumbo
12,5. Ya, yang super jumbo itu tambah porsinya sama lorjuknya. Banyak pengunjung datang untuk mencicipi lezatnya campur lorjuk. Dengan rasa campur lorjuk yang terkenal gurih dan nikmat, tentu membuat kuliner khas Madura ini sayang untuk kita lewatkan. Hanif Tanzil, JTV. Pemirsa, selanjutnya saya ajak Anda ke kedai di kawasan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang menyajikan nasi rempah. Nasi rempah ini diolah dengan beragam rempah-rempah Nusantara dipadukan dengan sedikit rempah dari luar negeri. Nasi rempah ini menjadi menu khas di salah satu kedai di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Nasi rempah ini terbuat dari olahan rempah-rempah Nusantara yang dipadukan dengan sedikit rempah luar negeri. Cara membuatnya pun terbilang sederhana, yaitu dari menggoreng bawang merah dan bawang putih. Kemudian memasukkan berbagai macam rempah, santan, garam, penyedap rasa hingga beras. Rebusan beras dicampur dengan air daun secang untuk dimasak selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu jadilah nasi rempah. Sejumlah pengunjung yang merasa penasaran langsung mencobanya di tempat dan mengetahuinya dari media sosial. Nasi rempah, nasinya enak sih, rempahnya kerasa banget sama ayamnya enak. Ini baru pertama kali? Pertama kali, menu baru juga katanya. Dari postingan Instagram sih. Ide awal nasi rempah ini muncul karena Indonesia kaya akan rempah. Dipadukan sedikit rempah dari luar negeri menjadikan nasi rempah merupakan menu khas di tempat ini. Awalnya kita membuat menu nasi rempah ini untuk menjadikan menu khas dari Gaya Kopi sendiri, di mana memang resepnya sendiri itu dibuat oleh chef spesial untuk Gaya Kopi. Ceritanya awalnya bisa diceritain? Awalnya kita mencari ciri khas menu. Semua kafe itu kan pasti punya ciri khas menu. Nah, di sini kita ingin membuat ciri khas menunya itu nasi rempah khas, yang dimana rempah-rempahnya itu campuran dari rempah Indonesia dan rempah luar negeri. Nah, bagi Anda yang penasaran, satu porsi nasi rempah ini dibanderol Rp40.000. Anda yang ingin mencoba membuatnya di rumah bisa mengikuti langkah-langkah pembuatannya tadi. Tentunya dengan menggunakan rempah-rempah yang ada di rumah maupun sesuai dengan selera masing-masing. Udin Pepe, SMTV Majalengka, Jawa Barat. Kita sudah ke Cirebon, Jawa Barat untuk menikmati nasi rempah. Sekarang saya ajak Anda ke Pandeglang, Banten untuk menikmati kuliner khas. Nah, kali ini kuliner khas dari Pandeglang, Banten ada nasi gonjleng, pemirsa. Seperti apa bentuk nasi gonjleng? Berikut liputannya untuk Anda. Nasi gonjleng merupakan olahan nasi khas Provinsi Banten, maka tak heran hampir di seluruh kabupaten dan kota di Banten dapat ditemui menu ini. Di Pandeglang misalnya, nasi gonjleng bisa ditemui di counter gonjleng. Di sini, nasi gonjleng disajikan bersama menu pilihan seperti nasi gonjleng ikan nila bakar, nasi gonjleng ikan nila goreng, dan nasi gonjleng ayam goreng. Konter nasi gonjleng digagas sepasang suami istri asal Pandeglang, Reni dan Cepi sejak 3 bulan lalu. Kesan pertama itu enak, nikmat, murah, dan nyaman. Dan memang bahan-bahannya kita yang memang intinya jaga kualitas. Jadi menaikkan juga mutu standar dari
kuliner-kuliner yang ada di Banten. Ya apalagi dengan ikannya, dengan ayamnya. Untuk pembuatan nasi gonjleng cukup mudah, hanya dengan beberapa bahan bumbu dapur seperti cabai merah, bawang merah, daun serai, dan daun salam. Kemudian semua bahan dimasukkan dalam wadah dan diberi air secukupnya. Setelah itu masukkan beras dan tunggu hingga matang. Setelah matang, diangkat lalu disajikan dengan berbagai macam lauk pauk, lalapan, dan sambal mentah. Beberapa pengunjung pun mengaku sangat menikmati olahan nasi gonjleng yang ada di sini. Untuk rasa, menurut mereka sangat nikmat, apalagi disantap saat sedang lapar. Biasanya sih kita maksudnya nasi gonjleng, menu-menu favorit sini lah gitu. Banyak orang yang pasti udah nyobain, enak banget. Nasinya juga terasa banget, gonjlengnya, ayamnya itu loh udah besar, lembut dan. Per hari, Reni dan Cepi bisa menghabiskan 40 hingga 50 porsi nasi gonjleng yang dihargai Rp25.000 per porsi. Yusef Kurnia, JPM TV, Pandeglang, Banten. Itu dia tadi pemirsa, nasi gonjleng kuliner khas dari Pandeglang, Banten. Kali ini saya masih memiliki kuliner aneka nasi bernama nasi gegok, kuliner dari Kabupaten Trenggalek. Nasi gegok ini paling enak disantap bersama sambal. Nasi gegok menjadi kuliner khas dari Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Salah satu warung yang menyediakan nasi gegok yakni Warung Deplok Ngares. Disajikan dengan bungkus daun pisang, nasi gegok ini berisi nasi dengan lauk yang ada sambal teri dan ampela ati. Pembuatan nasi gegok pun sederhana. Nasi yang telah diisi lauk pauk kemudian dibungkus daun pisang, lalu dikukus selama beberapa menit hingga matang. Harga dari nasi gegok ini tergolong murah, satu bungkusnya seharga Rp3.000 saja. Nasi gegok paling nikmat disantap dengan tambahan lauk tempe goreng atau tahu goreng. Ada 3 pilihan rasa nasi gegok di Warung Deplok Ngares dengan sambal berisi ikan tuna, ikan teri maupun ampela ati. Mbak, kalau untuk gegoknya ada berapa rasa itu yang sampean jual itu? Ada 3 varian rasa, ada gegok ampela, ati ayam, terus lagi ada tuna, satu lagi ada teri. Satu porsi berapa Mbak untuk nasi gegoknya? Satu porsi di sini biasa dijual 3.000. 3.000. Iya. Mbak, gegok itu apa sih Mbak? Isinya apa? Nasi gegok itu nasi biasa, nasi putih. Nasi putih dikaru, istilah Jawanya dikaru, dikasih sambal. Isian sambal varian rasa, nanti dibungkus pakai daun pisang, dikukus kurang lebih 1 jam. Nasi gegok merupakan salah satu kuliner yang banyak disukai masyarakat. Selain harganya yang murah, perpaduan rasa gurih dan pedas ini membuat pembeli tertarik untuk mencobanya. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencicipi nasi gegok khas dari Kecamatan Bendungan? Simon Bagus, Muhammad Herlambang, JTV Trenggalek, Jawa Timur. Ya pemirsa, itulah tadi beragam menu kuliner yang bisa menjadi referensi Anda untuk mencari menu kuliner. Dan waktunya sekarang saya untuk undur diri. Sampai ketemu lagi di Jelajah Kuliner selanjutnya. Sampai jumpa.